Oke, kita bahas contoh soal. Jadi contoh soal nomor 1. Katanya diketahui ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm ya. Jadi panjang rusuknya 8 cm. Ditanyakan kosinus sudut antara diagonal ruang AG dengan diagonal sisi AC ya. Jadi ada diagonal ruang AG dengan diagonal sisi AC ya. Jadi diagonal ruang AG dengan diagonal sisi AC ya. Jadi ini sudut antar garis dengan garis. Pertemuannya di titik A, berarti sudutnya adalah yang ini. Ini kita mau cari berapa kosinusnya ya. Nah, misalnya supaya lebih jelas, ini sama halnya dengan penyelesaian soal pada jarak ya, di dimensi 3 ya. Jadi keluarkan segitiganya supaya lebih jelas ya. Keluarkan segitiganya. Sini A, di sini C, di sini G. Ya, oke. Langkah selanjutnya, ini kan siku-sikunya di C. Langkah selanjutnya tentukan panjang sisinya. AC ini adalah diagonal sisi, berarti panjangnya adalah 8 akar 2. Ingat ya, materi sebelumnya. Terus AG ini diagonal ruang, berarti di sini 8 akar 3. Ya. CG-nya itu adalah 8. Karena CG adalah rusuknya. Yang ditanyakan adalah kosinus. Kosinus berarti cos alfanya ya. Cos itu sudutnya di sini ya. Cos itu samping per miring. Sampingnya 8 akar 2. Sisi miringnya adalah 8 akar 3. Ini dicoret. Sisa dirasionalkan. Akar 2 per 3 kali akar 3. Sama dengan 1 per 3 akar 6. Sebenarnya di sini ada angka 1 ya. Tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Makanya sini 1/3 akar 6 dapat dari akar 2 kali akar 3. Ya, oke. Oke, lanjut di nomor 2. Nah, katanya dikatakan ada prisma segi 4 dengan panjang sisi AB-nya 4, sisi BC-nya juga 4. Berarti alasnya ini persegi ya, jadi prisma persegi. Dengan bahasa lainnya ini adalah balok ya, dengan tingginya adalah 8 cm. Nah, katanya ditanyakan kosinus sudut antara bidang BDE ya. Jadi bidang BDE dengan bidang BDG. Di langkah pertama kita buat dulu bidangnya ya. Di bidang BDG dengan bidang BDE. Terus ada bidang BDG. Ya, oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kalian tentukan garis potong antar kedua bidang. Jadi yang dimaksud adalah bidang BDE dengan bidang BDG. Jadi garis potongnya adalah garis BD. Nah, langkah selanjutnya tentukan satu titik, anggap titik P pada garis potongnya. Nah, kita buat garis yang dari titik P pada bidang BDE dengan bidang BDG ya. Jadi pada bidang BDE dulu ya. Jadi supaya dia tegak lurus berarti nanti garisnya ke sini ya. Tegak lurus ke garis potong. Sama halnya dengan bidang BDG ya. PD tegak lurus berarti pas di garis ini ya. Oke. Berarti sudutnya nanti adalah ini ke sini. Ya. Cuman kalau kita perhatikan garis yang
kalau kita perhatikan garis-garis ini belum membentuk satu segitiga ya. Jadi supaya dia membentuk segitiga, kita hubungkan ujungnya di sini. Ya. Beda halnya di nomor 1 tadi, itu sudah langsung terbentuk segitiganya ya. Jadi supaya lebih jelas, kita keluarkan segitiganya dulu. Ini kalau kita keluarkan segitiganya, dia tidak lain adalah segitiga sama kaki. Di sini titik P, di sini titik E, di sini titik G ya. EG ini tidak lain adalah diagonal sisi. Berlaku karena ini persegi, berarti di sini 4 akar 2 ya. Selama dia persegi berlaku diagonal sisi. Cuman EP-nya ini belum ada. EP akan sama dengan PG ya. Nah, kita menentukan dulu EP-nya menggunakan segitiga APE ya. Coba kita keluarkan segitiganya. Dia akan siku-siku di A, di sini E, di sini P. AP ini setengah dari diagonal sisi AC ya. Berarti diagonal sisinya tadi 4 akar 2, berarti AP-nya sisa 2 akar 2 ya. Terus AE-nya 8. Nah, ingat lagi triple Pythagoras bentuk akar. Jadi ini sudah bentuk akar, ini belum. 8 itu sama halnya kalau 2 kali 4. 4 masuk akar jadi 16. Kita usahakan supaya sama-sama 2. Berarti di sini nanti 2 akar 18. 18 itu 9 kali 2. 9 keluar jadi 3. 3 kali 2 6. Tinggal 2 di dalam akar ya. Jadi EP-nya adalah 6 akar 2. Nah, di sini tadi adalah sudutnya yang terbentuk. Nah, ini bukan segitiga siku-siku, ini adalah segitiga sama kaki. Ditanyakan kosinus. Karena dia bukan segitiga siku-siku, berarti kita harus gunakan aturan cos. Ya, jadi berlaku samping per miring itu untuk cos jika dia segitiganya siku-siku. Sedangkan ini bukan siku-siku, berarti kita harus gunakan aturan cos ya. Jadi jika perhatikan, ini yang ditentukan ya, alfanya, cosnya ya. Jadi ini P kecil, ini E kecil, ini G kecil. Yang ditanyakan cos, berarti pasangannya yang depan, berarti P pangkat 2 akan sama dengan E pangkat 2 tambah G pangkat 2 kurangi 2 EG cos P. Jadi yang di sini dengan yang ujung harus sama. Jadi ingat pasangannya itu yang selalu di depannya ya. E kecil ini G kecil, P kecil yang ini ya. Oke. Jadi di video sebelumnya itu kan cuman bentuk umum saja kita gunakan ABC, jadi bisa diganti hurufnya ya. Oke, sempat bingung di rumusnya pakai ABC, sedangkan ini pakai PEG ya, jadi bisa diganti, tidak masalah. Oke, lanjut. P-nya itu 4 akar 2 pangkat 2 sama dengan E-nya adalah 6 akar 2 pangkat 2. G-nya adalah 6 akar 2 pangkat 2. 2 dikali 6 akar 2, 6 akar 2. Cos alfa ya. Lanjut. 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. 6 pangkat 2, 36 kali 2, 72. 6 pangkat 2 ini juga 72. 6 kali 6, 36 kali 2, 72. Kali 2, 1, 4, 4 cos alfa. Jadi akar kali akar dan tersisa dalam akarnya ya. Oke. 72 ditambah 72 itu 144.
pindah ke seruas kiri jadi minus 32 kurang 144 jadinya minus 112. Ya, akan sama dengan minus 144 cos alfa. Minusnya tewas. Yang ditanyakan adalah cos alfa, berarti ini yang pindah. Jadi 112 per 144. Ya, jika kita sederhanakan ini akan dapat 7 per 9. Ya. Oke, jadi cos alfa antar bidang BDE dengan bidang BDG adalah 7 per 9. Oke, lanjut di contoh nomor 3 ya. Jadi ketahui ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika alfa adalah sudut antara garis AE dengan bidang AFH, maka ditentukan nilai sin alfa ya. Jadi yang ditanyakan adalah sudut antar garis dan bidang. Terlebih dahulu kita buat bidangnya ya. Jadi bidang yang dimaksud adalah bidang AFH. Ya, jadi AFH ya. Oke. Nah, jadi yang ditentukan adalah sudut antara garis AE dengan AFH. Jadi terlebih dahulu kita proyeksikan garis AE pada bidang AFH. A-nya sudah ada di bidang AFH. Yang belum adalah titik E. Jadi ini E kita proyeksikan pada AFH harus tegak lurus. Jadi ke sini supaya dia tegak lurus. Ya. Jadi kita anggap di sini adalah E aksen. Selanjutnya buat garis putus-putus dari A ke E aksen. Jadi proyeksi garis AE ke AFH adalah AE aksen. Jadi sudutnya adalah yang ini. Sudut antar garis ini dengan proyeksinya. Ya, supaya lebih jelas, keluarkan segitiganya. Jadi segitiganya dia akan siku-siku di E, ya, di sini E aksen, di sini A. Nah sekarang kita lengkapi. AE itu adalah 4. E aksen ini adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Berarti setengahnya sisa 2 akar 2. Kita ubah ke akar, kan ini ada akarnya ya. Jadi jadinya keluarnya kan 2, berarti harus diubah ke 2. 2 kali 2, 2 masuk akar jadi 4, berarti 2 akar 4. Ya, sama ya. Berarti di sini 2 akar 6 karena sisi miring. Sudutnya adalah yang ini. Yang ditanyakan adalah sin alfa. Sin adalah depan per miring. Depannya alfa adalah 2 akar 2. Miringnya adalah 2 akar 6. Coret. Sama-sama dalam akar bagi 2. Sisa 1 per akar 3 ya. Rasionalkan jadinya 1/3 akar 3. Ya, lanjut di nomor 4. Katanya diberikan bidang 4 ABCD. Jadi bidang 4 itu berarti 5 alas segitiga ya. Jadi bidang 4, ingat kalau ada bidang 4 berarti 5 alas segitiga. Dengan BC tegak lurus BD dan AB tegak lurus bidang BCD ya. Jadi terlebih dahulu kita sketsa gambarnya ya. Jadi katanya AB tegak lurus BCD. Jadi di sini A. Terus katanya BC tegak lurus BD ya.
Jadi ini dia tegak lurus. Di sini B ya. Jadi AB tegak lurus BCD. Dan BC tegak lurus BD, berarti ini juga tegak lurus ya. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya ya. Oke. Jika BC sama dengan BD, jadi BC sama dengan BD sama dengan A akar 2 dan AB sama dengan A ya. Maka tentukan besar sudut antar bidang ACD dengan BCD. Jadi yang ditentukan adalah besar sudutnya ya. Jadi kita mau menentukan besar sudut antar bidang ACD dengan BCD ya. Jadi terlebih dahulu kita tentukan dulu titik garis potongnya antar kedua bidang. Jadi garis potongnya adalah CD. Langkah selanjutnya tentukan titik potong ya. Kita tarik garis dari sini ke sini supaya dia tegak lurus ya. Terus pada bidang BCD ya, kita juga buat garis yang tegak lurus dengan titik ini. Anggap titik P ya. Langkah selanjutnya kita keluarkan segitiganya ya. Jadi supaya lebih jelas, segitiganya kita keluarkan. Ini kan sudah terbentuk segitiga ya. Siku-sikunya di sini, di B, di sini A, di sini A. Jadi sudutnya yang ini. Anggap alfa ya. Jadi yang mau ditentukan adalah alfanya. Di sini P. Nah, untuk mencari BP-nya berarti harus tentukan dulu CP ya. Jadi keluarkan lagi segitiga siku-siku di P ya. Sini C, di sini B. Ya. Di sini BC-nya itu A akar 2, PC-nya belum ada. Nah, untuk mencari PC harus ada CD-nya, ya. Katanya tadi ini siku-siku. BCD itu siku-siku. BC sama dengan BD, sama-sama A akar 2. Di sini A akar 2, sini A akar 2, berarti nanti yang panjangnya ini adalah A akar 4. Berarti 2A. Karena panjangnya 2A, berarti di sini A ini juga A. Berarti sini A. A itu A akar 1. Berarti di sini juga A akar 1 karena dikurangkan yang dalam akarnya ya. Jadi BP itu tidak lain adalah A. Bisa ditentukan AP-nya. Cuman kan yang mau dicari adalah besar sudut alfa. Jadi sampai sini tidak usah dicari AP-nya lagi. Kita gunakan saja langsung tangen alfa ya. Tangen itu tidak lain adalah depan per samping. Jadi tangen alfa, depannya adalah A, sampingnya adalah A. A bagi A, 1. Tangen berapa yang hasilnya 1? Tidak lain adalah tangen pi per 4. Pi per 4 atau 45 derajat. Jadi tangen 45 derajat itu hasilnya 1. 45 derajat jika dikonversi ke pi radian adalah pi per 4. Jadi pi itu kalau di trigonometri adalah 180 derajat, bukan 3,14. 3,14 itu jika di geometri ya. Oke, sekian.